Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta didik kelas 7 tahun ajaran 2020-2021. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dan kita senantiasa mengaturkan sholawat dengan salam keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semuanya diakui sebagai umat baginda Nabi yang akan mendapatkan syafaat baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang saya banggakan, Bapak pertama mengucapkan salam perkenalan, dan tak lupa Bapak juga sampaikan selamat. Kalian kurang lebih 3 hari kemarin sudah mengikuti kegiatan Matsama MTSN Samarinda melalui daring atau online. Kali ini pembelajaran awal, perkenalkan Bapak bernama Muhammad Idris MPD. Sekali lagi Bapak kenalkan, nama Bapak Muhammad Idris MPD. Ingat, MPD. MPD itu masih penuh dosa. Bapak kali ini mendapat amanah tahun ini mengajar Al-Quran Hadis di kelas 71, 72, 73, 74, dan 75. Oleh karena itu, mengawali perjumpaan pada awal tatap muka melalui online ini, Bapak sampaikan bahwasanya kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan dan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari apa yang kita niatkan pada hari ini. Ala hadinya bi barakati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pembelajaran Al-Quran Hadis pada semester ganjil kelas 7 ini, sebelumnya Bapak mau sampaikan yang pertama, anak-anak yang pertama sebagai bahan ajar harus memiliki buku siswa Al-Quran Hadis kelas 7, utamanya adalah cetakan Kementerian Agama. Nanti Bapak akan share bukunya setelah tatap muka ini, dan bisa dicetak. Kalau yang tidak mau mencetak silahkan di-download saja, nanti bisa dipelajari materi apa pada semester ganjil ini yang harus kita pelajari. Yang kedua, Bapak mau sampaikan anak-anak harus memiliki buku 1 khusus untuk Al-Quran Hadis, yang buku tulis yang disampuli ya. Ingat, disampul, kasih nama dan kelas, bersampul. Jadi buku 1 ini tujuannya nanti untuk semua laporan, rangkuman, tugas-tugas Al-Quran Hadis selama kalian kelas 7, Bapak akan nilai di situ. Suatu saat ketika Bapak membutuhkan data tentang tugas, rangkuman, dan sebagainya, kalian memiliki buku 1. Tidak boleh dicampur dengan mata pelajaran yang lain. Ingat, jangan lupa diberi sampul, nama, kelas sesuai dengan kelas masing-masing. Yang kedua, Bapak sampaikan kalau perlu kalian bisa menambah referensi lain tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis. Boleh kalian cari dimanapun berada ketika Anda berjalan bersama Bapak
di toko agama, di toko-toko umum, Gramedia, Anda menemukan buku pembelajaran Quran hadis kelas 7, silahkan. Asal ingat dilihat sesuaikah dengan kompetensi dasar materi-materi yang ada yang Bapak sampaikan nanti di buku siswa cetakan Kementerian Agama. Kalau Bapak sekarang ini sebagai bahan pendukung buku utama, Bapak memiliki buku, silakan kalian, sekali lagi Bapak bebaskan, bukan wajib, tidak wajib. Bapak memiliki cetakan dari 3 serangkai. Sekali lagi Bapak tidak mewajibkan ya sayang. Boleh kalian kalau mau menambah khazanah keilmuan silahkan. Bapak pakai 3 serangkai. Kalau ada yang mau Airlangga silahkan, yang Toha Putra silahkan. Bapak tidak menganjurkan, tidak mewajibkan. Silahkan. Mau beli di mana, kalau ada silahkan. Kalau ada penjual pentol, misalnya ada yang nukar, ada yang jual, nukar aja tidak apa-apa, silahkan. Bapak bebaskan. Yang ketiga, silahkan nanti kalian boleh ke perpustakaan di waktu yang telah ditetapkan sekolah, pinjam buku Al-Quran hadis kelas 7 nih ya, ada, pinjam boleh. Koordinasi sama ketua kelas ya, koordinasi sama wali kelasnya masing-masing, kapan diizinkan pinjam buku nih kelas 7 ya, Al-Quran hadis, silahkan. Nah, yang berikutnya Bapak sampaikan kepada anak-anakku, karena kita adalah mata pelajaran Al-Quran hadis, maka kalau ini sifatnya Bapak mewajibkan apa? Kalian memiliki buku ilmu tajwid, wajib. Kenapa? Karena di dalam bahasan kita juga nanti akan mempelajari tentang hukum-hukum bacaan Al-Quran. Maka Bapak wajibkan kalian punya buku pendukung ilmu tajwid. Silahkan. Bukunya apa silahkan, Bapak bebaskan. Boleh cari di toko Aziz, banyak itu di Citra Niaga. Nah, kalau Bapak pegangnya apa? Nah, Bapak pegangnya ini buku ilmu tajwid. Nah, ya, seperti ini gambarnya. Kalau Bapak ya, Bapak sekali lagi bebas, kalian boleh buku apa saja. Bapak pegang ini. Nah, kalau mau tanya berapa Pak harganya? Kurang lebih tidak sampai 15.000. Nah, 15.000 seumur hidup nak. Nanti kalau adik punya, kalian punya adik bisa dipakai, kalian sudah besar punya anak juga bisa dipakai ya. Ini ilmu tajwid 15.000, murah. Dimana kalau susah-susah kalian datang ke MTS, di koperasi ada, tapi stoknya terbatas. Nah, jadi siapa yang cepat ya dia dapat. Harganya tidak lebih dari 15.000. Nih warnanya. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ini kondisi yang tidak kita harapkan bersama. Kondisi seperti ini, Bapak harap bisa pembelajaran itu bisa tatap muka guru sama murid. Karena kalau hanya sekedar menyampaikan informasi, kalian bisa mengakses di dunia maya, di internet, ilmu-ilmu itu bersebaran. Tapi pendidikan tidak cukup hanya sekedar pengetahuan yang kita miliki, tapi ada unsur pendidikan, yaitu karakter ya. Apalagi kita umat Islam, Nabi kita sudah memiliki hak bahwa Nabi adalah manusia yang paling agung yang bisa kita jadikan suri teladan. Bahkan Nabi pegangannya Al-Quran dan hadis. Kita mapel Al-Quran dan hadis ya. Jangan sampai mata pelajaran ini kita tidak kuasai, sementara kita umat Islam. Nah, materinya untuk kelas 7 di semester ganjil ini Bapak sampaikan ada 3 KD yang harus kita selesaikan di semester ganjil ini. Yang pertama tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ingat, yang pertama boleh dicatat babnya. Kalau kalian boleh cari nanti ada buku, ada nggak ini? 1. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup.
Yang kedua, KD yang kedua, kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah. Bapak ulangi, yang kedua, KD kedua, kompetensi dasar yang kedua, kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, kuteguhkan imanku dengan ibadah. Yang ketiga, kuteguhkan imanku dengan ibadah. Ini 3 KD dalam semester ganjil ini. Nanti kita akan sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Ingat, ini mata pelajaran yang amat sangat penting. Kenapa? Bagian daripada mapel agama. Mapel agama, kalau nggak lulus 1, kalian nggak naik kelas. Apa saja? SKI, Quran hadis, fikih, apa saja, akidah akhlak. Al-Quran hadis kalian tidak mencapai KKM. KKM itu kriteria ketuntasan minimum, nilai kalian 80. Kalau Bapak ngasih ujian, kalian nilainya minimal 80. Kalau di bawah itu, kalau nggak mau remedi, KKM-nya di bawah itu, kalian tidak naik kelas. Sepintar apapun kalian di mata pelajaran yang lain, mata pelajaran agama semuanya harus minimal KKM. Demikian pertemuan awal ini Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa ditangkap, dicerna dengan baik. Bapak sekali lagi sampaikan, kita menata niat bersama mempelajari agama Allah melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan kondisi ini segera berlalu, kita bisa bertatap muka bersama. Bapak akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.